Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Sebelum kita memulai pelajaran tauhid ya, dalam kajian kitab Jawahirul Kalamiyah karya Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi, kita kirimkan Fatihah ya untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Semoga kirim Fatihah kita nyampe kepada beliau sehingga ilmu kita barokah ya rabbal alamin. Kita melanjutkan ke halaman yang kelima yang masih mengenai sifat wajib bagi Allah. Pertemuan sebelumnya kita membahas terkait wujud dan qidam. Maka di pertemuan ini kita akan membahas baqa dan mukhalafatul hawadisi. Langsung saja kita mulai halaman kelima paling atas. Tolong dimaknai dan dipahami dengan seksama. Jikalau ada pertanyaan atau komentar ya mengenai hal ini yang kurang jelas, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan bagi yang sudah menonton boleh untuk mencantumkan namanya. Soal kaifal i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala, bagaimana ya keyakinan dengan sifat baqa ya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci serta maha tinggi. Baqa di sini mempunyai arti kekal ya atau abadi. Jawab ya Jim, jawab huwa an-na'taqida, yaitu an-na'taqida kita meyakini anallaha bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi, baqin itu kekal atau abadi, wa anna baqa'ahu dan sesungguhnya kekalan Allah itu laisa lahu nihayah, tidak mempunyai ya, laisa lahu tidak mempunyai nihayatun ujung atau ujung selesai ya, artinya tidak pernah selesai sampai kapanpun. Wa annahu dan sesungguhnya Allah la yazulu aslan ya, masih la yazulu itu masih aslan dari asalnya. Artinya tadi kemarin kita mulai dari qidam yang terdahulu ya, tidak ada awalnya. Nah, di sini juga baqa kekal sampai tidak ada akhirnya. Wala yalhaqahu dan tidak menemuinya al-adamu ketiadaan. Artinya Allah itu tidak pernah tidak ada. Artinya Allah itu ada terus. Allah itu kekal. Itu ya penjelasannya. Fi waqtin minal awqati, dari waktu ke waktu. Artinya sampai kapanpun, sampai hari kiamat, sampai kita di padang mahsyar, sampai pada akhirnya kita dihisab masuk surga atau masuk neraka, Allah itu tetap ada sampai kemudian abadi. Oleh sebab itu kita menyembah zat yang abadi itu, al-baqa. Nah yang kedua, soal kaifa al-i'tiqad, bagaimana keyakinan bimukhalafatihi dengan menyalahi Allah ya, menyalahi ta'ala lil hawadisi terhadap sesuatu yang baru. Jadi dengan sifat menyalahi ya, membedakan lil hawadisi dengan perkara baru, ay makhluqat atau makhluk-makhluk. Jadi kita manusia, jin, benda-benda di muka bumi ini semua itu makhluk, dan makhluk otomatis baru ya, dan semua makhluk ciptaan Allah itu pasti ada awal dan akhirnya ya, kita lahir, kelak kita akan meninggal, tapi Allah tidak, beda dengan itu. Jadi apa perbedaannya, apa menyalahinya Allah terhadap hawadis, perkara baru dan para makhluk itu? Jawab wa an-na'taqida, yaitu kita mempercayai
annallaha bahwasanya Allah taala la yusyabihuhu tidak menyerupai syai'un sesuatu, la fi dzatihi tidak dalam zatnya, wala fi sifatihi dan tidak dalam sifatnya, wala fi af'alihi dan tidak pada perbuatan-perbuatannya. Jadi Allah itu tidak, maksudnya mukhalafatul hawadits itu tidak menyerupai sesuatu apapun, baik dari segi zatnya ataupun sifatnya ataupun perbuatannya. Ya. Allah tidak makan, Allah tidak tidur, tapi tetap kuat. Allah Maha Agung, Maha Berkuasa, kekuasaannya itu tak terbatas, tidak seperti manusia. Itu maksudnya. Baik. Soal yang ketiga, kaifal i'tiqadu bi mukhalafati dzatihi lil hawaditsi. Bagaimana ya iman atau percaya bi mukhalafati dengan ya sifat mukhalafah itu penyalahan atau menyalahi atau membedakan dzatihi, zatnya Allah. Zat itu artinya bukan zat ya, tapi DZ, zatnya itu dirinya Allah itu, personal Allah itu, lil hawadisi terhadap hal-hal yang baru. Hawadis itu hal-hal yang baru, di sini maksudnya adalah makhluk ciptaan Allah. Jawab huwa anna taqida, yaitu kita percaya anna zatallahi, bahwasanya zat Allah itu subhanahu wa ta'ala jadi la tusyabihu syai'an, tidak menyerupai syai'an sesuatu pun minal makhluqat, dari makhluk-makhluk, biwajhin minal wujuhi, ya dari bentuk ke bentuk apapun. Jadi bentuk Allah tidak mempunyai mata, sama seperti mata Allah itu bukan seperti mata kita, tidak. Allah memang maha melihat, tapi bukan berarti Allah itu punya mata. Allah maha mengucap, berfirman, bukan berarti Allah itu punya mulut. Allah itu berkedudukan di arasy, bukan berarti Allah itu duduk di arasy, tidak. Di situ Allah mempunyai kekuasaan terhadap arasy. Ini penting kita pahami terkait keimanan kita, bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Fakullu ma tarahu, dan setiap apa yang engkau lihat, au yakhturu bibalika, atau yang terpintas di pikiranmu, au yakhturu bibalika, atau yang terpintas di pikiranmu, fallahu laisa kadzalik, maka Allah itu bukan seperti itu. Kita membayangkan bahwasanya Allah itu pakaian putih, bisa terbang, punya tongkat, itu tidak seperti itu. Kalau kita membayangkan seperti itu, Allah dengan bentuk-bentuk imajinasi kita akan jatuh kepada kesyirikan. Itu ya. Nah, di ini keterangan berikutnya, laisa kamitslihi syai'un, dia tidak menyerupai syai'un, sesuatu apapun. Jadi sini jelas bahwasanya Allah tidak sama dengan benda apapun, makhluk apapun, pun sebaliknya makhluk apapun, benda apapun, tidak ada yang menyerupai Allah. Ya. Dan kita tidak boleh menggambarkan Allah dengan imajinasi kita, dengan gambar-gambaran kita, sehingga justru nanti malah jatuh kepada kesyirikan. Na'udzubillah. Mungkin ini saja di pertemuan ini ya mengenai baqa dan mukhalafatul hawadisi, semoga bermanfaat. Ya, saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.